Eh, ini sekarang saya coba mereview aplikasi pendaftaran yang bisa digunakan untuk sebuah lembaga pondok pesantren, yayasan, yang mana di dalamnya nanti kita bisa menampilkan pilihan dari unit pendidikan yang ada di bawah naungan yayasan tersebut. Jadi mungkin bisa untuk lembaga pendidikan, pesantren, kampus, maupun yang lain, bisa kita gunakan dengan aplikasi semacam ini. Ini coba kita review. Di tampilan awalnya, awalan pertama kita menggunakan CSS AOS ya, yang ketika kita geser ke atas maupun ke bawah, dia tetap bisa ada efek animasinya. Kalau dari tema yang lain mungkin ketika ditarik ke atas saja yang bisa ada animasinya. Untuk saat ini yang kita gunakan adalah AOS versi dari Bootstrap 5. PHP-nya juga PHP terbaru 8,3 kalau nggak salah. Coba kita cek di sini. Ini ya PHP versi yang saya gunakan di hosting saya sudah PHP 8,3, sudah versi terbaru. Nah, ini yang perlu diperhatikan dari teman-teman adalah ketika teman-teman mau mengaktifkan PHP 8,1, 2 atau 3, perlu dicek dari sininya. Kita tambahkan info, nanti informasinya bisa kita cek, karena tidak semua penyedia hosting itu jujur. Artinya jujur gini, biar nggak salah paham. Ketika kita setting di control panel di PHP Multi Manager, itu biasanya ada menu untuk menentukan aplikasi ini kita berjalan di PHP berapa. Misalkan kita tentukan 8,1 misalkan. Terkadang yang kita cek dengan PHP info semacam ini, versinya berapa, ternyata tidak sesuai dengan yang ada di cPanel. Maka untuk memastikan PHP versinya, alangkah baiknya jika kita menggunakan cek dengan info PHP semacam ini. Ini bisa kita lihat di Google, banyak ini tutorialnya. Oke, kita kembali. Ini tampilan awalnya Bootstrap 5 dan PHP 8,3. Ini counternya, berapa pendaftar yang saat ini ada, asal pendaftarnya, kemudian jurusan, kuota, informasi pendaftaran. Ini pakai Courcell dan AOS ya. Nah, ini perhatikan ketika kita tarik ke atas maupun ke bawah, animasinya tetap ada. Ini ada pertanyaan, rangkuman pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan. Ini sudah berhasil running ya di hosting. Jadi awalnya ini saya buat di localhost, sepertinya aman-aman saja. Ketika saya online kan, ternyata banyak penyesuaian dari aplikasi sebelumnya. Di localhost aman-aman saja, ternyata ketika di hosting kan, banyak sekali penyesuaian yang perlu di-fix-kan ya. Oke, ini tampilan awal yang kita bangun bersama. Selanjutnya seperti biasa kita masuk ke halaman admin, ketikkan ini. Mohon maaf, ini hosting saya atau memang sepertinya jaringan saya agak lemot. Ini tampilan halaman login admin, passwordnya admin, usernya admin, passwordnya. Kita login. Oke, nah ini saya jelaskan dulu. Dari sini, ini halaman dashboardnya, dashboard admin. Perbedaan dari aplikasi sebelumnya adalah kita menggunakan yang saat ini sudah menggunakan PHP 8,3 dan Bootstrap 5. Nah, kebetulan yang saya gunakan di sini template-nya sudah mendukung ini theme customizer.
Jadi kita bisa merubah layoutnya, menunya ini vertikal maupun horizontal. Ini yang kita pilih horizontal, dan seterusnya. Atau bisa kita menggunakan tema dark. Nah, ini ya, dark. Dari sini juga bisa. Ini untuk kembali ke halaman sebelumnya. Ini untuk dark maupun light. Kita kembalikan seperti semula, light, kemudian vertikal. Oke. Gitu. Sebenarnya banyak lagi lah pilihannya. Top bar color ini yang paling atas, bisa kita menggunakan dark maupun yang light. Sidebarnya pakai yang compact, ini sebelah kiri ada default. Nah, ini sidebar colornya sebelah kiri yang ada di samping menu ini, menu kita pakai gradient, ada biru, hijau, primary ini, atau kita pilih yang light, pilih dark, dan ini ada pilihan gambarnya. Ini teman-teman, backgroundnya di bawah menu ini ada background yang bisa kita pilih, kita sesuaikan. Kita pilih no. Kalau preloader ini semacam spinner, ketika ada aktivitas loading dia akan muncul. Nah, ini tapi kayaknya agak mengganggu sih ya, kalau seperti ada spinnernya itu berarti loading. Kita hilangkan saja biar terkesan cepat di disable. Oke, sudah hilang. Nah, ini tampilan awalnya. Ini jumlah pendaftar diterima, yang masih pending, status. Ini saya gunakan untuk, karena ini awalnya saya bangun untuk pondok pesantren. Ini status yang digunakan di sini adalah yang dinilai yang mukim dan non mukim, atau dari asrama yang nanti kita sediakan, kita setting di menu master. Transaksi ini bagi yang pendaftaran, kita gunakan untuk biaya pendaftaran. Ada 4 transaksi, yang telah dikonfirmasi ada 3, yang pending masih 1. Ini pendapatan dari seluruh nominal atau pembayaran yang sudah dikonfirmasi ini. Kalau ini cat untuk pilihan dari unit yang telah dari pendaftar, yang mendaftarkan. Ini asramanya. Kemudian ini diperhatikan, ini menu pembayaran. Sekilas dari pendaftar yang telah melakukan transaksi nanti muncul di bawah sini, terus ke bawah. Ini sementara ada 3, 1, 2, 3. Kalau nanti ada 10, tampilan juga sampai batas ini, dia ada scrollnya nantinya. Jadi nggak sampai melebar ke bawah terus, nggak, cuman isinya saja nanti ke bawah. Kemudian di sebelah kanan sini ada scrollnya. Ini menu pendaftar, ada menu tambahnya, kita bikin manual satu persatu. Kemudian ini ada export untuk Excel, berupa file Excel. Ini semua diterima maupun pending, ini untuk menampilkan data pendaftar sesuai dengan statusnya. Kalau kita klik menu diterima, yang muncul hanya pendaftar yang telah diterima. Nah, ini ada passwordnya, saya sembunyikan biar nggak terlalu vulgar. Ini status bayarnya nanti. Ini status yang diterima. Kemudian sekarang kita klik pending. Ini adalah pendaftar yang statusnya masih pending. Artinya ini butuh kita konfirmasi pendaftarannya. Misalkan kalau kita klik pending, maka ada pilihan diterima ataupun batal. Kalau batal sesuai dengan status awalnya. Kalau kita terima, nanti statusnya si anak ini atas nama siapa ini, Ahmad ini bisa, statusnya bisa berubah. Terima. Oke, dia sudah hilang dari daftar pendaftar yang masih pending. Kita klik diterima, nanti ada namanya Ahmad.
Kalau semua ya semua daftar baik statusnya pending maupun diterima ini muncul semuanya. Action yang pertama di sini adalah menampilkan data pendaftar. Ini saya sengaja disable, saya jadikan read only karena sebagai admin, sebagai admin dia tidak berhak merubah data pendaftar. Ini hanya sebatas untuk melihat dari isian atau inputan dari pendaftar ini sudah lengkap apa belum. Kalau memang dirasa belum lengkap, bisa klik di sini. Ya, bisa klik di sini, ingatkan nanti pendaftar bisa mendapatkan notifikasi untuk segera melengkapi data pendaftarannya. Oke, kembali ini download formulir seperti biasa. Formulir pendaftaran kita tampilkan di sini, bisa kita save as menjadi PDF. Kita save gitu saja, nanti otomatis ke download atau langsung kita print. Ini secara default menggunakan A4. Oke, kembali untuk ini menu pendaftar bagian berkas. Ini bagaimana kita mengetahui berkas yang dikumpulkan oleh masing-masing pendaftar dari sini. Kalau sudah ada centang hijaunya berarti dia sudah mengupload berkas yang dibutuhkan. Ini sekedar contoh ya, ini sudah ada. Oke, kemudian ada menu master, profil lembaga. Profil lembaga di sini adalah lembaga yang menaungi lembaga pendidikan itu sendiri. Artinya ini nanti kita fungsikan untuk informasi bagi pendaftar, misalkan NSM, NPSN, dan lain sebagainya. Nah, nomor telepon, ini pimpinannya. Nah, ini yang saya tambahkan untuk menu rekening ini, kita gunakan di saat kita mau mengaktifkan menu administrasi di sini, nanti rekening akan muncul. Jadi ketika pendaftar mau membayar administrasinya, informasi jelasnya sudah muncul di sini. Foto, ini untuk logo lembaga, sebelah kiri ini sama ya. Dan juga sebagai favicon ketika di atas ini, nah ini di sini ada logo yang sama. Untuk yang ini cover profile ini kita fungsikan di sini, di atas bagian sini. Coba kita ganti, kita rubah yang cocok. Nah ini misalkan. Oke. Nah ini ya, dan ini berfungsi juga ketika masuk di profil pendaftar nanti. Ketika pendaftar login di dashboardnya sendiri, nanti juga muncul semacam ini. Oke, profil lembaga sudah. Sekarang master berikutnya unit dan asrama. Lah ini yang saya jelaskan tadi. Ini bisa kita gunakan untuk lembaga pondok pesantren yang di dalamnya nanti ada unit pendidikannya, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, ada master asramanya apa di sini ya. Atau ketika ini kita gunakan di kampus misalkan, jadi ada fakultas, ada jurusan, ada dua pilihan. Kalau di SMK, berarti ini kelas, mungkin ini kelas, ini jurusannya atau gimana, sesuai dengan peruntukan dari lembaga masing-masing. Ada menu tambah, ini bisa kita edit. Kalau kita nonaktifkan berarti nanti di halaman pendaftaran dia tidak muncul. Kemudian ada menu lagi administrasi, ini setting pembayaran. Nah ini yang saya jelaskan tadi, bahwa di dalam master lembaga, profil lembaga ada menu rekening. Ketika kita isi di profil lembaga nanti munculnya di sini.
Artinya informasi untuk nomor rekening yang digunakan untuk transfer pembayaran jelas dan tidak membingungkan dari pendaftar, sehingga ada informasi yang pasti terkait dengan nomor rekening yang mau kita transfer pembayaran pendaftaran kita. Ini komponen biaya yang akan kita inputkan, di mana pendaftar ketika memilih menu unit pendidikan MI, asrama full day, dan lain sebagainya, ini nanti total. Jadi gini konsepnya, untuk setting pembayaran ini, ketika unit dan asrama ini kita isi, maka jumlah biayanya akan tertotal dari unit dan asramanya. Artinya gini, ini ada daftar MI untuk unit MI asrama full day. Kebetulan di bawahnya juga ada daftar ulang, ada unit MI, ada full day. Berarti nanti di dashboard pendaftar nanti ada dua komponen biaya ini ditotalkan menjadi tanggungan atau tagihan dari pendaftar itu. Misalkan kita gunakan secara umum, misalkan daftar tanpa ada embel-embel unit dan asrama bisa. Nah, nanti kita praktekkan di saat ada pendaftaran. Kemudian di sini verifikasi seperti biasa ya. Ini cuman tampilannya saya rubah dari aplikasi sebelumnya. Di sini ada, jika ingin ada notifikasi, jika ingin menghapus pembayaran yang sudah dikonfirmasi, silahkan batalkan dulu baru dihapus di tabel pembayaran belum dikonfirmasi. Artinya ketika ingin menghapus, kalau yang aplikasi yang lama itu di sebelah paling kanan sini ada tombol hapus. Sudah dikonfirmasi kok dihapus. Lah, itu yang menjadikan pertanyaan dari teman-teman. Akhirnya saya rubah untuk menghapus dari tabel dari data yang sudah dikonfirmasi, pembayaran dikonfirmasi, ini saya hilangkan. Untuk menghapusnya, setelah kita batalkan dari sini, batalkan santri baru atas nama santri baru bisa dihapus di tabel ini belum dikonfirmasi santri baru. Nah, ini jadi tidak seakan-akan langsung bisa dihapus dari sini, enggak, biar ada pertimbangan ini dihapus benar apa tidak. Oke, lanjut manajemen user. Ini untuk admin saja yang bisa mengedit di manajemen user ini, karena secara defaultnya ini saya siapkan ada 3 role, admin, petugas, dan bendahara, yang mana admin ini bisa mengakses seluruh menu yang diberikan hak kepada petugas dan bendahara, tapi tidak sebaliknya. Petugas punya hak sendiri, bendahara juga punya hak sendiri, tapi untuk admin seluruhnya bisa diakses, bisa mengakses hak yang diberikan kepada petugas dan bendahara. Oke, setelah itu nah, ini lagi untuk yang admin tidak ada tombol hapusnya. Tombol hapus berlaku bagi user selain level admin. Admin dalam hal ini adalah admin, super admin, super admin. Lanjut manajemen user sudah. Informasi ini informasi ya, nanti ketika ini kita tampilkan ke dalam dashboard siswa. Untuk setting aplikasi seperti biasa ya, ini logo tag, ini logo aplikasi. Di sini fungsinya ada 2. Kok ada 2? Iya, karena satu dari 2 logo ini akan berfungsi ketika kita menggunakan tema dark maupun light. Misalkan gini, ini warna putih ya logonya, PMP University. Ini ketika saya klik dark, masih juga light. Oh, masih ada yang salah ini berarti ya. Nanti kita perbarui, logonya kok tidak berubah. Oke. Ini kop surat. Menu kop surat. Kop surat ini artinya ketika kita download dari menu
pendaftaran siswa, formulirnya nanti ini akan menjadi kopnya. Kemudian tahun akademik ini yang kita gunakan di PPDB saat ini, tanggal mulai dan tanggal akhir ini berfungsi ketika ada pendaftar yang mengakses PPDB kita sebelum dari tanggal ini atau mengaksesnya itu setelah dari tanggal akhir, maka aplikasi PPDB ini tidak akan berfungsi. Nah, ini yang perlu saya jelaskan teman-teman, ada menu baru di API WA ini. API WA ini berfungsi untuk satu, menggunakan token Fonte. Mengapa menggunakan token Fonte? Karena saat ini yang paling mudah dan paling murah biayanya, ada akun demonya juga, Fonte yang saat ini saya gunakan. Saya tidak punya afiliasi dengan Fonte, tidak punya afiliasi sama sekali dengan Fonte. Cuman kalau dulu saya gunakan API Gateway sendiri, ternyata biayanya mahal teman-teman untuk membuat server WA Gateway itu. Akhirnya saya cari referensi, ternyata yang murah bahkan 0 rupiah itu saya cocok dengan yang di Fonte. Silahkan daftar di Fonte dulu. Ini nomor admin, live chat. Admin ini ketika nanti notifikasi ya, live chat ini juga ini muncul di notifikasi. Nah, yang sebelah kanan ini ada tulisan new template notifikasi, ini yang baru dari aplikasi sebelumnya. Fungsinya apa? Ini digunakan untuk menyesuaikan template notifikasi yang akan kita kirim ke masing-masing penerima, baik admin maupun pendaftar, dengan menggunakan variabel yang tersedia. Di sini ada 4 tab: pendaftaran, konfirmasi daftar, pembayaran, dan konfirmasi bayar. Kalau pendaftaran ini berfungsi mengirimkan notifikasi kepada user, berarti pendaftar, dan admin ke sini saat user berhasil mendaftar. Ketika ada pendaftar sukses, maka pendaftar sendiri mendapatkan notifikasi. Admin, nomor admin yang kita siapkan di sini juga mendapatkan notifikasi. Notifikasinya apa? Kalau user pendaftarnya, notifikasinya di sini yang di warna hijau ini. Kita bisa mengedit notifikasi yang kita inginkan dengan memanggil variabel yang sudah disediakan. Misalkan nama user ya untuk pendaftarnya, nama lembaga untuk lembaganya, untuk yayasannya, username dan password yang ada di sini ya, ini sudah saya kasih variabelnya. Untuk yang sebelah kanan yang merah ini, jingga ini berguna untuk template notifikasi yang dikirimkan kepada admin. Lanjut, untuk yang konfirmasi daftar ini, ketika pendaftar ini sudah diterima oleh petugas di sini, ketika ini kita klik diterima, maka notifikasi yang dikirimkan kepada pendaftar adalah yang ini. Selamat si A, bahwa status pendaftaranmu dengan nomor sekian di lembaga sekian telah diterima, jurusan sekian, asrama sekian, nomor live chat. Lah ini yang akan dikirimkan kepada pendaftar, ini nomor live chat. Fungsinya untuk apa live chat? Live chat ini bagaimana di saat ketika pendaftar ini bingung, ada kebingungan misalkan, bisa menghubungi nomor yang disertakan di dalam notifikasi. Lantas untuk yang ini, yang sebelah kanan ini, pengingat untuk segera melengkapi daftar data user, ini berfungsi ketika di dalam formulir pendaftar, setelah kita nilai belum lengkap oleh petugas, ini kok masih kosong, kok masih banyak yang kosong, padahal ini data primer gitu kan, ini data primer kok kosong. Kita perlu mengingatkan pendaftar ini. Bagaimana? Dengan cara klik ingatkan ini. Ketika diklik tombol ingatkan, maka pendaftar ini akan mendapatkan notifikasi dengan template semacam ini. Hai, misalkan di sini Paul ya. Nah, ini tadi siang ada yang mendaftar dan mencoba ini.
Hai Paul, segera melengkapi data dan berkas pendaftaranmu di bla 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 dengan variabel ini. Lanjut yang pembayaran. Ini sama ketika kita aktifkan menu pembayarannya, ketika si pendaftar melakukan pembayaran, ya, mengirimkan notifikasi kepada user dan admin saat user berhasil mengirimkan pembayaran. Ketika pendaftar mengirimkan pembayaran, maka dia sendiri akan mendapatkan notifikasi kamu telah mengirimkan pembayaran dengan detail sebagai berikut bla 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 bla. Sementara untuk admin jika mendapatkan notifikasi pendaftar atas nama bla 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 telah melakukan pembayaran sebesar bla 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 dengan nomor transaksi bla bla bla. Mohon segera diverifikasi. Oke. Jadi template-nya yang terkirim ke sana ke admin nanti semacam ini, mohon segera diverifikasi, sehingga ini sebagai pengingat bagi admin untuk segera membuka web PPDB-nya dan memverifikasi pembayaran dari user, dari pendaftar. Ketika petugas sudah memverifikasi pembayaran pendaftar, lanjut ke sini konfirmasi bayar, mengirimkan notifikasi hanya kepada nomor user bahwa status pembayarannya telah diverifikasi petugas. Variabelnya ini sudah disediakan. Nah, ini ya, ini nanti terkirim kepada pendaftar. Ini yang baru dari aplikasi sebelumnya. Kalau aplikasi sebelumnya untuk merubah notifikasi ke masing-masing penerima baik pendaftar maupun admin, kita perlu membongkar kode-kode semacam ini ya. Dan ini saya rasa kesulitan bagi penggunanya. Nah, daripada nanti penggunanya aplikasi ini membongkar aplikasi yang sudah jadi di kode-kode PHP-nya itu, kesulitan ini saya sediakan bagaimana cara untuk merubah notifikasi ke pendaftar maupun ke admin dengan cara dari dashboard admin saja. Terus tambahan lagi teman-teman, di sini ada login. Ini menampilkan siapa saja yang login, kapan saja, logoutnya juga. Ini logoutnya kosong, mengapa? Karena saya sering ya kebiasaan tanpa menggunakan menu logout, langsung close dari tab tabnya Chrome ini informasinya. Oke, saya rasa cukup untuk yang aplikasi dashboard admin. Sekarang kita menuju ke dashboardnya pendaftar. Ini saya gunakan dua Chrome ya, dua browser. Oke, sekarang coba kita akses Nah, ini saya review juga sekalian untuk setting aplikasinya yang tadi. Aplikasi ini jadwal pendaftaran tahun akademik sekarang. Ini kalau kita rubah 999 update, oke, sukses. Maka di sini nanti juga berubah. Nah, ini tahun pendaftaran, tahun akademiknya ya 999. Kita kembalikan saja seperti semula 2025-2026. Untuk mulainya kita mulai dari, kalau sekarang today ya, kita mulai dari besok saja tanggal 14, berakhir tanggal 21. Kita refresh. Nah, ini ada notifikasi pendaftaran belum dibuka. Silakan tunggu, pendaftaran akan dibuka pada 14 Maret. Ini sesuai dengan settingan kita di sini. Mulai dibuka tanggal 14 Maret. Sekarang kita undur. Dibuka mulai tanggal 1 Maret kemarin, berakhirnya dari hari kemarin. Kalau sekarang tanggal 13 berarti berakhir tanggal 12 kemarin. Kita update. Oke, dari ini ada pendaftar yang mau melakukan pendaftaran. Pendaftaran telah ditutup. Ada informasi semacam ini. Artinya ketika ada notifikasi telah ditutup maupun
telah berakhir, belum dibuka, ada notif semacam ini, nanti tombol pendaftaran di sini ya, semuanya nonaktif. Bahkan kalau kita mau mengakses dari URL daftar misalkan, dia tetap tidak bisa, dia langsung kembali ke halaman awalnya. Oke, kita lanjutkan di sini, kita tutup tanggal 14. Oke, kita refresh. Di sini teman-teman sudah kita aktifkan tombol daftarnya, klik daftar. Nah, untuk formulir pendaftaran saya siapkan dua tema, dua formulir. Di menu dashboard admin tadi ada formulir menu pembayaran, di sini secara default, dan ada yang lengkap. Kalau yang sekarang ini yang kita aktifkan ada default, maka tampilannya semacam ini. Apa bedanya? Sekarang kita ambil lagi yang satu, kita setting. Kita pilih yang lengkap. Kita refresh, daftar. Nah, bedanya di sini. Kalau secara default yang diisi hanya beberapa kolom, beberapa inputan, yang data yang dibutuhkan, yang urgent mungkin ya, dari lembaga-lembaga biasanya mempunyai kebijakan sendiri, ini wajib diisi, ini tidak, dan seterusnya. Sehingga saya menangkap hal itu, akhirnya saya buatkan dua halaman pendaftaran, formulir pendaftaran. Yang pertama ini secara defaultnya adalah ringkas, hanya sebagian. Yang kedua, ini ketika kita aktifkan, nanti ada dua halaman detail sekali, ini wajib diisi. Kalaupun nanti tanpa ada diisi, lah ini harap isi semua kolom yang wajib diisi sebelum melanjutkan. Halamannya kedua ini. Jadi bedanya cuma di sini saja. Ini fungsinya yang ada di setting aplikasi dari dashboard admin. Kita pilih yang default saja, biar kita ngisinya nggak banyak-banyak. Oke, back daftar. Secara default. Oke. Oh, belum. Oke, sudah. Pilih unit, if tidak misalkan ada kelas full day, nama demo, daftar. Ini dibatasi hanya 10 inputan, 10 karakter kayaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 10. Gender laki-laki, tempat Jogja. Tanggal lahir sekarang. Nomor HP, nah ini biar saya nanti muncul. Ini nomor pendaftar yang kita gunakan biar dapat notifikasi ya. Ini nomornya, ini nomor saya. Kita rubah dulu nomor. Oke, passwordnya 1, cap saya HTJZD. Daftar. Yakin. Mbak, di sini belum ada notifikasi ya. Belum ada notifikasi pendaftaran. Sekarang kita lanjutkan. Data berhasil dikirim. Nah, di sini sudah ada notifikasi. Demo daftar, ini nama. Ya, nama. Akun pendaftaranmu di PP Al-Misbah telah berhasil dibuat dengan detail sebagai berikut, bla 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 bla. Ini nomor live chat yang kita sertakan
di notifikasi dengan variabel yang tadi saya jelaskan. Oke, lanjut login. Nah, ini teman-teman, di dalam dashboard user atau pendaftar juga ada time customer user semacam ini, pilihan dan seterusnya, horizontal dan seterusnya. Oke, lanjut. Nah, tampilannya semacam ini informasi detail dari pendaftar belum diterima, ada informasi sudah jelas. Ini yang paling penting ini. Mengapa saya sertakan? Karena nantinya namanya pendaftar pasti harus memilih unit dan asrama. Ini misalkan untuk pada pesantren. Dalam arti yang lebih jauh lagi, dua hal ini yang biasanya menentukan besaran biaya pendaftaran. Di sini ada notifikasi belum bayar. Ini bisa nggak dihilangkan? Menu bayar administrasi maupun di dashboardnya ini bisa. Di dalam dashboard admin, nah di sini ada menu pembayaran, kita aktifkan. Misalkan kita nonaktifkan. Oke, sekarang kita cek di sini dashboard. Nah, sudah hilang. Menu pembayaran administrasi juga hilang. Oke, kita coba paste di sini. Oke. Sekarang kita aktifkan. Kita kembali ke sini. Kita klik. Nah, muncul ya. Kalau kita nonaktifkan tampilannya semacam ini, menu pembayaran sudah tidak ada, notifikasi keterangan pembayaran juga nggak ada. Ini kalau kita aktifkan. Oke, lanjut. Ini seputar informasi dashboardnya ini, bagaimana informasi yang kita siapkan dari menu admin. Di sini informasi modal, ini judul pengumuman, ini masih demo ya, judulnya ngawur, isinya juga ngawur, tapi setidaknya dua informasi yang kita tambahkan di sini akan tampil di dashboard user. Nah, ini lengkapi akun pendaftaranmu sebelum bla 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 bla. Tarik bawah modal. Oh, ternyata juga bisa menampilkan video. Kita kita cukup menambahkan linknya saja, jadi embedded nantinya. Oke, data diri. Nah, ini covernya sama dengan yang ada di master lembaga. Ini yang kita siapkan tadi. Nah, ini kita rubah di sini, kita rubah dari sini, maka semuanya cover yang ada di dashboard admin dan juga dashboard pendaftar akan berubah. Ini dia bisa menentukan. Dan perlu difahami teman-teman, selama dia belum melakukan pembayaran, maka di kartu ini pendaftaran akademik dia masih bisa merubah. Nah, masih bisa dirubah ya. Tapi kalau sudah melakukan pembayaran, dia akan nonaktif di sini. Mengapa? Karena biar tidak mempengaruhi dari nominal sebelumnya. Jika nominal status mukim dan jenjang pendidikan ini sudah ditentukan, misalkan dia sudah terlanjur memilih ibtidaiyah, kemudian dibayar dengan nominal 100.000, kemudian dia merubah jenjangnya maupun asramanya. Ternyata setelah merubah status mukim menjadi Darul Quran ini, misalkan asramanya atau programnya, nominal pembayarannya berubah menjadi 500, padahal dia kan sudah membayar yang 100. Nah, biar tidak terjadi kerancauan di nominal pembayaran ini, maka ketika pendaftar ini sudah membayarkan administrasi pendaftarannya, otomatis dia akan nonaktif di sini. Anggap saja ini sudah lengkap teman-teman ya. Anggap saja ini sudah lengkap. Kita sebagai pendaftar akan melakukan pembayaran.
Ini informasi rekening lembaga yang kita siapkan, kita input di profil lembaga, menu profil lembaga dari dashboard admin. Sini rekeningnya Bank Mandiri kita rubah, misalkan rekeningnya Bank BRI, atas namanya ini PPL Misbah Kejayaan. Ini nomor rekening, ini nomor rekening ngawur ya, jangan jangan dianggap beneran. Misalkan saja BRI nomor rekeningnya sekian, dari sini kita refresh, nah sudah berubah ya, BRI nomornya sekian. Ada informasi saat melakukan transaksi pembayaran, pastikan nomor tujuan pembayaran adalah nomor rekening di atas biar tidak terjadi penipuan. Resmi, nomor resminya ada di sini. Nah, ini yang saya maksud. Di menu setting pembayaran dashboard admin ada dua komponen biaya yang sama dalam unit dan asrama. Ada komponen daftar ulang, daftar MI dan daftar ULA yang sama-sama menggunakan unit dan asrama full day, MI dan full day. Sementara komponen yang Mi-Rek ini dia tidak masuk ke jumlah. Di sini 1.500.000 ditambah 150, totalnya 1.650. Kita cek di sini 1.650. Misalkan kita tambahkan untuk yang MI saja, untuk yang MI. Nama biayanya untuk apa itu namanya? Formulir. Biaya formulir ibtidaiyah MI ya. Asramanya kita kosongkan saja. Masukkan ini misalkan 50.000. Oke. Nah, ini ya, asramanya kosong. Kita buka di dashboard pendaftar, kita refresh. Dia akan bertambah. Jadi komponen biaya yang ditagihkan adalah dia melihat isian dari unit dan asrama ini. Yang nomor 2 ini tidak ikut dijumlahkan. Mengapa? Karena karena unit dan asrama ada yang berbeda. Unitnya memang MI, tapi asramanya berbeda. Kalau tidak diisi asramanya ini, yang nomor 4 ini, nomor 4 tidak ada isinya, maka dia ikut terhitung karena sama-sama MI-nya. Mungkin teman-teman bisa memahami ya dengan keterangan saya semacam ini. Kita lanjut, tagihannya 1.700.000. Nah, di sini ada keterangannya, jumlah yang harus dibayar sudah ada 1.700.000. Misalkan kita isi ngawur, dia akan muncul notifikasi jumlah harus sesuai dengan tagihanmu sebesar 1.700.000. Jadi nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. 1.700.000. Nah, ini lebih, kita halangkan 1. Oke. Tanggal bayar misalkan sekarang, keterangan ini opsional, bayar BPDB. Kita upload biaya pendaftaran, bukti pendaftaran ngawur dulu. Oke, kita submit. Nah, ini ya, ini ada keterangan belum bayar. Setelah kita input pembayaran dengan menyertakan bukti pembayaran, kita klik di sini. Nah, sebentar. Nah, ini ketika user telah melakukan pembayaran, maka dia akan mendapatkan notifikasi kamu telah mengirim pembayaran dengan detail sebagai berikut, 1.700.000 sesuai dengan nominal yang dia inputkan. Ada keterangan tunggu sampai petugas kami memverifikasi detail di atas. Terima kasih. Kita buka lagi ke sini. Nah, ketika dia sudah melakukan pembayaran, dia tidak bisa nginput lagi. Ini sudah read only. Ini untuk tombol lihatnya. Lihat
bukti pembayarannya, ternyata salah misalkan. Wah, ini bukan bukti pembayaran saya, nanti dari petugas malah ditolak nanti. Misalkan gitu ya. Kita rubah dari sini juga bisa. Jika ingin memperbarui bukti pembayaran, silahkan klik tombol hapus. Karena tombol hapus akan hilang jika pembayaran sudah dikonfirmasi oleh petugas. Jika merasa pendaftar ini ada yang salah dengan status pembayarannya yang saat ini masih diproses, ya, dan data diri ini juga tidak bisa dirubah karena ini menentukan nominal pembayaran. Ya, ketika ada pendaftar melakukan pembayaran, proses pembayaran maupun menuju untuk diverifikasi oleh petugas, detail pendaftaran akademi pendaftar ini tidak bisa dirubah. Ini diproses. Kita buka dashboard admin di menu administrasi verifikasi. Tadi atas nama siapa tadi? Demo ya. Namanya demo daftar. Oke, namanya demo daftar. Statusnya diproses. Demo daftar ini setelah petugas melihat buktinya, misalkan ini yakin adalah bukti pembayaran dan tanggalnya sama, nominal juga sesuai dari si A ini demo pendaftar, kita klik. Apakah Anda yakin ingin memverifikasi pembayarannya? Pembayaran dari siswa atas nama demo daftar? Ya, verifikasi. Nah, oke, pembayaran berhasil diverifikasi. Pendaftar mendapatkan notifikasi juga. Status pembayaranmu sebesar bla 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 telah diterima. Silakan download bukti pembayaran. Ketika statusnya sudah diverifikasi, yang sebelumnya diproses informasinya di dashboard pendaftar, ini sudah dikonfirmasi sudah hijau. Di menu pembayaran, bayar administrasi pendaftar juga sudah dikonfirmasi, dan isian untuk upload bukti bayar dia sudah nonaktif. Tombol hapus sudah hilang, yang ada tombol lihat ini yang masih aktif untuk melihat bukti bayarnya dan juga untuk mendownload invoice atau tagihan yang telah dibayarkan. Semacam ini tampilannya. Bisa sekali lagi kita save as PDF bisa. Ini oke ya, kita zoom. Kita save as PDF saja A4. Oke, save. PPDB Al-Misbah. Oke, kita buka di sini, download ini. Nah, ini hasilnya. Oke, udah berhasil. Kalau lanjut ke sini, ya semacam itulah kurang lebihnya. Untuk upload berkas seperti biasa, ini saya savekan 4 file. Satu untuk upload ijazah. Ini saya batasi 2 MB. 2 MB, kalau lebih dari 2 MB dia akan error, ada notifikasinya. Misalkan ini aktenya. Ini random saja ya untuk fotonya. Ini fiturnya gini. Ketika sudah upload dari berkas yang diminta sesuai dengan yang ada di sini di menu upload berkas, maka si pendaftar tidak bisa mengupload lagi. Mengapa saya buat semacam ini? Agar tidak membebani size atau space dari hosting aplikasi ini. Maka dia bisa mengaktifkan atau mengupload file kembali ketika dia menghapusnya. Jika ingin mengupload ulang berkas ya, mengupload ulang berkas, silakan hapus dahulu. Ini nggak aktif ini sampai dia mau menghapus file ini.
berkas yang telah dipilih. Kita update, nggak ada, gagal karena tidak ada berkas yang diunggah. Kita hapus, ya hapus. Nah, ini sudah hilang. Apakah hilang dengan file yang ada di dalam hostingnya juga? Iya. Yang hilang tidak hanya yang ada di dalam database, yang hilang sekalian filenya di root folder yang telah disediakan itu juga hilang. Jadi meminimalkan penggunaan hosting. Baru setelah dihapus semacam ini bisa kita upload ulang. Oke. Update. Oke, nah ini. Ya, mungkin seperti itu untuk review kali ini. Oh, ini belum diverifikasi ya statusnya. Atas nama demo daftar ini ada fotonya. Coba kita lihat. Nah, ini fotonya yang tadi. Ini belum lengkap, kita ingatkan saja, ingatkan. Kita tunggu responnya. Ini sepertinya jaringan saya yang lemot. Oh, kok belum muncul? Jangan-jangan dia sudah mengirim. Oh, belum dapat kiriman. Oke, ini nanti saya lihat dulu. Mungkin seperti itu teman-teman untuk demo kali ini. Saya akhiri ya, semoga untuk kedepannya kita menjadi lebih baik penggunaan aplikasi, bisa mengapresiasi. Ini dari demo daftar yang barusan melakukan pembayaran muncul di sini. Baik teman-teman, terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan, ada usulan, saya sertakan juga link demonya. Silakan dicek. Barangkali ada tambahan fitur, Kak, ini bisa nggak ditambah fitur semacam ini biar gini, silakan. Nanti saya upayakan untuk mengupdate aplikasi yang sudah jadi ini. Terima kasih, sampai jumpa, tetap semangat.